Rekan-rekan mahasiswa sekalian, setelah kita membahas tentang data differencing, sekarang kita coba bahas tentang kombinasi linear fase ya. Jadi seperti kita ketahui, data fase sinyal GPS itu ada di frekuensi L1, L2, dan L5 ya. Nah, ketiga data fase ini sebenarnya bisa kita kombinasikan untuk mendapatkan sinyal-sinyal baru yang sifatnya artifisial ya. Manfaatnya apa? Nanti kita lihat manfaatnya terutama untuk membantu proses penentuan ambiguitas fase sinyal-sinyal GPS L1, L2, dan L5 tersebut ya. Sebagai contoh misalnya kita lihat di gambar ini, kalau ada dua sinyal, katakanlah sinyal L1, ini yang warnanya agak sedikit ungu kebiruan, dan sinyal L2 yang warnanya hijau. Kalau kita jumlahkan, kita bisa mendapatkan sinyal baru yang nanti kita lihat karakteristiknya, panjang gelombangnya berbeda, frekuensinya berbeda, dan seterusnya ya. Nah, ini nanti dalam dunia GPS, biasanya kita mengkombinasi linearkan sinyal-sinyal pengamatan di samping untuk membantu proses ambiguitas fase sinyal GPS. Kita juga nanti bisa untuk mengeliminir efek ionosfer orde pertama ya. Efek bias ionosfer orde pertama ini memang yang paling besar lah ya dampaknya terhadap data pengamatan GPS. Kalau orde 2, orde 3-nya itu lebih kecil. Nah, nanti yang perlu diperhatikan bahwa banyak sekali kombinasi linear yang bisa kita bentuk ya dari sinyal-sinyal yang real. Tetapi nanti untuk keperluan penentuan ambiguitas fase yang perlu dicatat, kita biasanya ingin sinyal hasil kombinasi ini ambiguitasnya tetap bilangan bulat, integer ya. Jadi kalau di L1, L2, L5 itu integer, kita ingin kalau hasil kombinasinya juga integer. Nah, kemudian kita ingin panjang gelombangnya ya relatif panjang ya. Lebih panjang dari sinyal-sinyal aslinya. Kemudian kita inginnya nanti efek ionosfernya relatif tetap mengecil dan juga noise-nya tetap kecil. Karena nanti kita lihat dengan kombinasi dua sinyal itu efek ionosfernya bisa berubah, bisa lebih besar, lebih kecil, noise-nya juga bisa lebih besar, lebih kecil ya. Dan panjang gelombangnya juga bisa lebih panjang dan lebih pendek. Tapi untuk keperluan ambiguitas fase, kita ingin panjang gelombangnya relatif lebih panjang, ionosfernya relatif lebih kecil, dan noise-nya juga kalau bisa lebih kecil ya. Itu harapannya ya. Nah, coba kita lihat bagaimana. Kombinasi linear fase yang diterapkan di GPS umumnya melibatkan hanya dua sinyal ya. Jadi kalau kita katakanlah punya sinyal fase L1, L2, dan L5 dalam unit panjang gelombang ya, unit fase, maka untuk sinyal L1 dan L2 nanti sinyal kombinasi V N, M itu sama dengan N kali V1 tambah M kali V2, di mana N dan M adalah bilangan bulat integer ya. Kemudian kalau untuk L1 dan L5 ya NF1 dan MF5. Kemudian begitu juga untuk L2 dan L5, NV2 dan NV5 ya.
Nah, sebenarnya bisa juga dikombinasikan tiga-tiganya ya. Jadi misalnya VNMK lah, NV1 plus MV2 tambah K V5 misalnya ya. Tapi nanti itunya tentunya jadi lebih complicated ya. Tapi secara matematik harusnya bisa ya. Tapi yang biasa dilakukan di dunia GPS, kita biasanya mengkombinasikan linier sepasang-sepasang ya. L1 L2, L1 L5 dan L2 L5 ya. Nah, ini coba kita lihat karakteristik dari sinyal kombinasi linier ya. Jadi kombinasi liniernya tadi, jadi fase N, M sama dengan N kali fase I plus M kali fase J ya. Nah, di mana N dan M ini bilangan bulat integer, dan I dan J itu mewakili kombinasi L1, L2, L5 ini ya. Jadi bisa 12, 15 atau 25 ya, seperti sebelumnya. Nah, nanti kita lihat ambiguitas fasenya pun punya rumus semacam ini. Jadi ambiguitas fase daripada sinyal kombinasi linier N, M itu sama dengan N kali NI plus M kali NJ ya. Frekuensinya pun seperti itu ya, karakteristiknya. Nah, nanti panjang gelombangnya menjadi seperti ini ya. 1 per lambda N, M sama dengan N per lambda I plus M per lambda J ya. Ini karakteristik dasarnya lah ya. Kalian juga sebenarnya bisa saja nanti menurunkan ya tiga rumus ini, tapi ini karakteristik dasar dari sinyal kombinasi linier ya. Nah, kalau kita formulasikan dalam unit jarak, nanti kita lihat ini jarak fase dalam unit jarak itu akan sama dengan panjang gelombang sinyal kombinasi lambda N, M dikalikan frekuensi daripada sinyal kombinasi N, M ya. Nah, nanti kita lihat kalau saudara masukkan rumus yang sebelumnya, lambda NM dan frekuensi NM, nanti saudara akan dapat rumus semacam ini ya. Ini rumus jarak fase dalam unit jarak ya. LNM sama dengan N FILI plus M FJLJ per N FI plus MFJ ya. Dimana nanti ini untuk kasus GPS bisa saja antara L1 dan L2 atau L1 dan L5 atau L2 dan L5 ya. Jadi ini frekuensi yang bisa dipakai ya. Dan nanti juga dalam kasus sebenarnya GNSS yang lain seperti GLONASS, Galileo, Beidou, nanti jarak fasenya sebenarnya sama saja ya. Formulasinya semacam ini, cuma frekuensinya tentunya akan berbeda ya nilainya kan. Frekuensi sinyal GPS dengan sinyal GLONASS, Galileo, dan Beidou beda. Tapi formula dasarnya sama. Nah, saudara lihat di sini, kalau kita punya kesalahan orbit di L1 dan di L2 lah misalnya ini ya, kita ambil 1 dan 2. L1 dan L2 kesalahan orbitnya sama kan, katakanlah delta rho, di sini delta rho. Nah, nanti saudara lihat delta rho keluar dari persamaan, nanti NF1 MF2 di bawahnya juga NF1 dibagi MF2. Jadi maksudnya kesalahan orbit di L1, di L2, dan di LNM itu sama. Nah, kemudian bias troposfer juga tidak tergantung frekuensi kan, di L1, di L2, L1 sama.
dengan di LNM. Jadi kombinasi linier fase ini tidak mengubah besarnya kesalahan dan bias yang besarnya tidak tergantung pada frekuensi. Contohnya kesalahan orbit, bias troposfer kan tidak tergantung frekuensi ya, L1, L2, L5 sama saja. Nah, untuk yang semacam itu di kombinasi linier pun akan sama ya besarnya. Tapi nanti kita lihat kesalahan dan bias yang tergantung frekuensi, misalnya ionosfer, noise, dan multipath, itu besarnya akan berubah ya. Jadi efek bias ionosfer di L1 misalnya dan di L2 dan di hasil kombinasi linearnya itu akan berbeda. Noise-nya juga akan berbeda, multipath-nya juga akan berbeda ya. Nah ini kita lihat kalau bias ionosfer pada kombinasi linear itu nanti besarnya akan mengikuti ini. Jadi rumus yang jarak tadi, jadi efek ionosfer di sinyal kombinasi sama dengan NFI kali bias ionosfer di sinyal I, di sini di sinyal J dibagi NFI tambah MFJ ya. Nah, kemudian nanti kita lihat besarnya efek ionosfer itu nanti kita lihat minggu depan lah itu ya. Itu konstanta dibagi frekuensinya ya, di mana konstantanya itu tergantung slant total electron content. C ini sebenarnya 40,28 kali slant total electron content sepanjang perjalanan sinyal di lapisan ionosfer ya. Tapi dia konstanta ya. Jadi maksudnya di frekuensi apapun C-nya sama nilainya. Yang berbeda di sini frekuensi I kuadrat dan frekuensi J kuadrat. Nah, kalau dua persamaan ini kita masukkan ke persamaan yang di atas, kita akan dapat besarnya bias ionosfer pada kombinasi linier ya. Jadi dia akan tergantung C juga dan semua frekuensi yang terlibat I dan J dan juga parameter N dan M yang digunakan di dalam kombinasi linier ya. Jadi ini saudara bisa masukkan ini ke sana nanti dapatnya ini ya. Coba aja kalau mau dikotret-kotret ya. Nah selanjutnya bisa juga kita ada faktor skala ya di dalam teori kombinasi linear GPS ini. Biasanya orang mencoba mencari yang namanya ionospheric scale factor. Jadi biar ada semacam gambaran gitu ya. Kalau kombinasi N dan M itu dia berapa kalinya bias ionosfer yang ada di sinyal, misalnya sinyal LI lah, sinyal L1 misalnya ya. Nah, nanti kalau kita bandingkan dengan rumus sebelumnya, nanti kita akan dapat rumus ini. Jadi, ionospheric scale factor. Jadi, nanti kita bisa tahu misalnya kalau kita mengkombinasikan katakanlah sinyal 1 dan 2, maka dibandingkan dengan bias ionosfer di sinyal pertama, kira-kira kalau kita pakai N dan M tertentu, efek ionosfer itu berapa kali sih lebih besar ya. Jadi ada faktor ionospheric scale faktornya ya. Nah ini yang nanti saudara bisa kotak-katik rumusnya ya. Jadi coba lihat rumus-rumus sebelumnya. Nanti saudara bisa dapat ISF itu sama dengan ini ya. Ini bilangan yang nantinya untuk melihat kira-kira kalau kita mengkombinasi linearkan dengan bilangan N dan M tertentu, ionospheric scale faktornya berapa ya?
apakah bias ionosfernya membesar sekali atau berkurang atau bagaimana atau tetap dan seterusnya ya. Karena kita kan maunya ionospheric scale faktornya jangan terlalu besar ya di sinyal kombinasinya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi dampak dari kombinasi linear terhadap bias ionosfer. Nah, sekarang terhadap level noise-nya bagaimana ya? Dan nanti saudara bisa dari rumusnya ini nanti kalau seandainya ya standar deviasi atau level noise di kedua gelombang dinyatakan kita ambil sama dulu lah ya, yang terlibat sama dengan ini standar deviasi dari V dari sinyal-sinyal yang awal, dan ini bilangan NM yang digunakan untuk kombinasi linear, maka rumusnya kita bisa turunkan semacam ini ya. Dan nanti kalau kita bandingkan terhadap standar deviasi sinyal pertamanya yang I-nya, nanti kita bisa menurunkan seperti ionospheric scale factor, kita bisa menurunkan noise scale factor ya. Fungsi dari panjang gelombang, yang sinyal yang terlibat, serta bilangan N dan M yang digunakan ya. Dan untuk kasus GPS ya seperti biasa bisa 121525. Ini juga tujuannya biar kita cepat ya. Kalau kita mengkombinasikan dengan N dan M tertentu, kita ingin tahu level noise-nya bagaimana ini ya. Membesarnya berapa kali, atau apakah tetap atau justru melonjak jauh dan seterusnya ya. Nanti kita lihatlah beberapa contoh harga di sini ya. Tapi ini rumus ini saudara bisa coba turunkanlah sendiri ya. Nah, ini beberapa contoh kombinasi linear sinyal L1 dan L2. Sebenarnya saudara nanti bisa pakai rumus pendek lah ya, atau pakai Excel juga bisa ya kalau mau ya. Jadi ini misalnya N dan M yang kita coba tes lah ya, contoh beberapa kombinasi. Ini panjang gelombangnya, ini scale faktor dari ionosfernya, ini scale faktor dari noise-nya ya. Contohnya kita lihat kalau dia L1 ya berarti ini L1 ya, N-nya sama dengan 0, N-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 0, berarti ini L1. Panjang gelombangnya kan betul ya, 19 cm. Ionospheric scale faktornya ya dia 1 ya, karena ini kita gunakan sebagai patokan ya, sinyal L1. Nah, nanti kalau 0 dan N-nya 0, M-nya 1, berarti dia L2 kan. Panjang gelombangnya seperti sudah kita ketahui 24,4. Nah, kita tahu bahwa efek bias ionosfer di L2 itu 1,6 kali lebih besar daripada L1. Dan noise-nya 1,3 kali lebih besar dari di L1 ya. Nah, ini ada beberapa kombinasi yang cukup terkenal ya di dunia GPS. Yang pertama itu yang namanya white lane ini ya. Nah, ini white lane. White lane itu N-nya plus 1, M-nya min 1. Jadi kita mengurangkan. Di sini L1 dikurangkan L2 dalam cycle ya. V1 dikurangi dengan V2 ya. Nah, kenapa dia cukup terkenal? Karena untuk cycle ambiguity dia bagus. Saudara bisa lihat ini ya. Panjang gelombangnya jauh lebih panjang, 86,2 cm. Kemudian efek ionosfernya dia ionospheric scale faktornya minus 1,3. Jadi maksudnya dia ya berbalik arah ya, tetapi besarnya
magnitude-nya hampir sama dengan L2 ini kan, bahkan lebih kecil dari L2 ya, 1,3 dia. Jadi ionospheric scale faktornya oke. Noise-nya memang dia meningkat 6,4. Tapi kalau untuk fase kan 6,4 kali 2 mili ya, masih dalam 1 senti lah. Sedangkan panjang gelombangnya lumayan besar ya. Jadi untuk cycle ambiguity itu kalau panjang gelombangnya lebih panjang gitu ya, itu lebih mudah kita menentukan cycle ambiguity. Tapi kalau dia semakin panjang gelombangnya semakin kecil, semakin susah ya, karena kita makin sulit kalau panjang gelombangnya kecil itu memisahkan dengan sisa-sisa kesalahan dan bias setelah proses differencing dan segala macam ya. Tetapi kalau panjang gelombangnya panjang ya lebih gampang lah relatif ya. Nah kemudian ada lagi yang cukup terkenal juga yang namanya narrow lane ya. Dia panjang gelombangnya lebih kecil justru dari L1 ya, 10,7. Ionospheric scale faktornya sama dengan L2. Jadi narrow lane ini dijumlahkan. Phase 1 dari L1 dan phase dari L2 kita tambahkan ya. Nah ini namanya narrow lane. Nah kita lihat narrow lane ini noise-nya bahkan lebih kecil dia ya dari L1. Nah biasanya kalau di GPS itu wide lane itu untuk estimasi ambiguitas fase. Kalau kita punya data down frekuensi, narrow lane ini biasanya untuk estimasi posisi final ya. Karena kalau untuk posisi final setelah cycle ambiguity-nya resolve, itu lebih baik menggunakan panjang gelombang yang paling kecil ya. Nah nanti ada beberapa sinyal lain ya, misalnya ada yang namanya half wide lane. Half wide lane ini 2V1 minus 2V2. Kemudian ada yang namanya semi wide lane ya, itu minus V1 plus 2V2. Kemudian ada yang namanya sinyal double wide lane. Nah, double wide lane ini sebenarnya lebih panjang ya. Sebenarnya untuk cycle ambiguity dia lebih menarik ini, yaitu minus 3V1 tambah 4V2 ya. Tapi problemnya dia ionospheric scale faktornya terlalu besar ini, 18,2 kali lebih besar dari L1 ya, terlalu besar ini. Kemudian juga noise-nya naik 42,8 ya. Nah ini beberapa karakteristik ya yang ada, tapi nanti coba aja saudara baca-baca lagi. Jadi kalau wide lane ini V1 kurangi V2 ya. Kalau narrow lane ditambahkan justru V1 tambah V2 ya. Nah nanti yang lain-lainnya bisa ya. Apakah ada kombinasi lain? Ada ya. Saudara bisa nyoba beberapa bilangan lagi NM. Tapi biasanya nanti kalau ionospheric scale faktornya terlalu besar, seperti ini panjang gelombangnya ini panjang sekali ya. Tapi juga noise-nya juga membesar dan ionospheric-nya juga sampai 350 kali ya. Ini tidak menguntungkan ya. Jadi biasa nggak dipakai lah itu. Memang yang paling terkenal itu wide lane dan narrow lane ya. Nah, ini beberapa kombinasi linear yang lainnya. Jadi di sini L1 dengan L5, di sini L2 dengan L5. Nah, mungkin kalau kita lihat yang menarik di sini kalau wide lane L1 L5 mana? 1 min 1 kan. Nah, ini wide lane-nya. Panjang gelombangnya dia lebih pendek ya, 75,14 dari wide lane L1 L2. Kemudian kalau narrow lane-nya juga sebelumnya 10,7 ini 10,9 ya. Nah, coba kalau kita lihat L2 L5. L2 L5
dia white line-nya ini bagus juga sebenarnya ya. Ini hampir 586 cm, 5,86 meter ya. Anospheric scale faktornya juga lumayan lah ya dibandingin L2-nya. Tapi noise-nya dia meningkat hampir 34 kali. Kemudian ini narrow lane-nya 1 plus 1 12,47. Ini lumayan juga ini. Noise scale factor dan anospheric scale faktornya acceptable ya. Cuma panjang gelombangnya juga ini masih oke ini ya. Lebih kecil dari L1 ya. Jadi nanti tergantung kebutuhan saja ya. Kita kalau mau menggunakan kombinasi-kombinasi linear ini ya nanti kita lihat saja mana yang sesuai dengan tujuannya ya. Tapi yang saudara ingat-ingat itu aja dua itu, yaitu wide lane dan narrow lane ya intinya. Rekan-rekan sekalian, setelah kita tadi membahas kombinasi linear fase dari data pengamatan GPS, sekarang kita masuk ke kombinasi yang cukup populer juga di dalam dunia GPS, yaitu kombinasi bebas ionosfer ya, atau ionospheric free combination. Seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, kalau kita punya pengamatan pada dua frekuensi, apakah itu pseudo range maupun fase, nanti dari kedua pengamatan tersebut kita bisa dengan mengkombinasikannya mendapatkan pseudo range maupun fase yang sudah bebas dari efek ionosfer orde pertama ya. Dan efek ionosfer orde pertama ini memang yang paling besar kalau di dalam konteks bias ionosfer ya, mungkin sekitar 95%-an lah. Nah, jadi memang ini kombinasi yang sering digunakan dalam pengolahan data GPS multifrekuensi ya. Nah, rumusnya seperti apa? Kita bisa lihat dari dua perumusan di sini kita lihat. Jadi kalau katakanlah ini kita punya data pengamatan jarak, dituliskan R saja di sini, bisa pseudo range, bisa phase range ya. Dan kita lihat ionosfer saja, yang lainnya jangan kita lihat dulu. Ini jarak geometrik. Nah ini bisa plus minus ya. Kalau pseudo range dia plus, kemudian kalau fase nanti minus ya, karena pseudo range di delay, kalau fase dipercepat ya. Nah nanti seperti kita tahu efek ionosfer itu rumusnya semacam ini ya, konstanta dibagi frekuensi kuadratnya, kemudian di Rj juga ya berarti C dibagi Fj kuadrat ya. Nah dua persamaan ini coba kalau kita, ini biasa ya, kalau misalnya ini kita kalikan dengan persamaan ini yang sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan kita kalikan dengan Fj kuadrat dibagi Fi kuadrat ya. Tujuannya sebenarnya kita untuk menghilangkan suku yang terakhir ini. Jadi kita di sini kita kalikan Fj kuadrat per Fi kuadrat. Nah kemudian ini sama kita kalikan semua. Nanti persamaan 1 kita kurangkan dengan persamaan 2 ya. Nah sehingga nanti kita akan dapat persamaan ini. Ri dikurangi Fj kuadrat per Fi kuadrat kali Rj akan sama dengan ini, plus minusnya juga akan dikurangkan, mau plus mau minus ini dikurangkan hilang. Jadi sisa rho ini jarak geometrik dikurangi Fj kuadrat per Fi kuadrat kali rho yang ini ya.
Dan ini bisa kita tuliskan yang ini dalam kurung berarti sama dengan ini ya. Karena FI kuadrat per FI kuadrat kan 1 ya. Kemudian minus FJ per FI kuadrat. Seperti ini ya. Jadi persamaan ini kita rubah menjadi bentuknya semacam ini ya. Nah kemudian yang persamaan yang sebelah sini kita rubah menjadi seperti ini ya. Saya pikir gampang kan, tinggal kali FI kuadrat per FI kuadrat, kemudian minus FJ kuadrat kali RJ ya. Nah itu sama dengan ini. Nah ini sama dengan ini ya. Nah sehingga kita lihat nanti persamaan akhirnya ya kita keluarkan ini, kita buang sebelah sana, jadi row-nya di sebelah kanan tinggal sendiri. Nah itu akan sama dengan FI kuadrat RI minus FJ kuadrat RJ dibagi FI kuadrat minus FJ kuadrat ya. Jadi mungkin kalau saudara bisa lihat ini bisa dicoret kan ya. Kemudian yang pembilang di sini turun ke bawah menjadi penyebut ya. Nah ini yang dinamakan bias ionosfer orde pertama. Dan nanti untuk kasus GPS ya ini bisa IJ-nya bisa 12, 15 atau 25 ya. Nanti kita lihatlah. Coba saudara coba aja dihitung-hitung lagi ya biar lebih paham bagaimana penurunannya. Nah, sekarang coba kita lihat kombinasi bebas ionosfer untuk pseudo range dan fase. Kalau kita tuliskan semacam ini ya rumusnya ya. Jadi persis sama sebenarnya. Jadi kita lihat nanti kalau saudara jeli di sini ya, PIV ini sama dengan kan VI kuadrat, VJ kuadrat kan sudah diketahui bilangannya ya. Berarti ini sebenarnya seperti konstanta 1 kali PI minus konstanta 2 kali PJ ya. Sama juga di sini. LIF ini sama dengan konstanta 1 kali LI minus konstanta 2 kali LJ. Cuma memang di sini konstantanya ini bilangan real nanti kita lihat ya. Kalau kita masukkan harga frekuensi untuk sinyal-sinyal yang kita pakai. Dan di dalam GPS nanti ya kita bisa membentuk kombinasi bebas ionosfer untuk sinyal L1 dengan L2, L1 dengan L5, ataupun L2 dengan L5 ya. Jadi memang persyaratannya untuk membentuk ionospheric free combination kita perlu data 2 frekuensi ya. Dan yang dihilangkan di sini adalah efek bias ionosfer orde pertama. Dan kita lihat nanti efek bias ionosfer orde pertama ini memang yang paling besar ya. Jadi memang cukup efektif lah ini ya, ionospheric free combination. Meskipun begitu nanti memang level noise akan meningkat seperti biasa ya. Kalau antara L1 dan L2 yang meningkat 3 kali, L1 dan L5 2,6 kali. Kalau L2 dan L5 ya 16,6 kali ya. Tapi ya kenaikan level noise misalnya L1, L2 3 kali nggak terlalu inilah ya dibandingkan yang kita peroleh dengan hilangnya bias ionosfer orde pertama ya. Nah, yang perlu dicatat di sini, kombinasi ini akan membuat ambiguitas fase bukan lagi bilangan bulat ya. Coba kalau kita lihat seperti saya katakan tadi, sebenarnya LIV ini sama dengan kan bilangan real kali L1 minus bilangan real kali LJ ya. Sehingga memang otomatis nanti kita lihat dia membuat ambiguitas fase tidak bilangan bulat lagi. Tapi kalau untuk panjang baseline yang memang sangat panjang ya, kita memang mungkin bilangan ambiguitas fase itu memang dibiarkan real saja ya.
dan kita lebih baik menghilangkan efek bias ionosfer memang sangat besar ya. Dan nanti kita lihat ada cara-caranya lah ya untuk menangani kasus-kasus seperti itu ya. Nah, yang perlu dicatat juga kalau saudara lihat di sini efek-efek kesalahan dan bias yang tidak tergantung pada frekuensi, misalnya kesalahan orbit dan bias troposfer. Coba saudara lihat di sini ya. Kalau kita ambil katakanlah kesalahan orbit di PI sama dengan X, di PJ sama dengan X, X-nya dikeluarin dalam kurung kali VI kuadrat minus VJ kuadrat. Nah, kan bisa dicoret dengan penyebutnya yang sama ya. Jadi nanti kesalahannya juga tetap X. Jadi ini salah satu karakteristik kombinasi bebas ionosfer. Jadi kesalahan-kesalahan yang besarnya tidak tergantung frekuensi di LI dan LJ akan sama besarnya di LIV ya, atau di PIV. Tapi kalau yang tergantung frekuensi seperti bias ionosfer, noise, dan multipath nanti dia akan berbeda ya. Ya bias ionosfer kan kita tahu ya, di L1 atau di LI dan LJ dia ada. Begitu atmospheric free combination kan sudah tinggal order tinggi saja ya, tinggal sangat kecil. Begitu juga noise ya, noise kan berubah, kita lihat di sini ya. Multipath juga karena dia tergantung frekuensi. Nah, ini jadi beberapa karakteristik dari atmospheric free combination sinyal ya. Dan seperti kita sampaikan tadi ya, jadi orde pertama ini memang besar sekali ya. Kalau saudara lihat, kalau di sinyal L1 ini di arah zenit ya, di sudut elevasi 90 derajat, itu bisa sampai maksimumnya 32 meter misalnya ya. Di orde 2 dan orde 3-nya sudah drop ke 3 cm ya, 3 cm ya. Jadi memang besar sekali ini ya, 95% lebih bahkan ini ya. Di L2 misalnya kita lihat efek orde pertamanya itu bisa 53,5 meter dan orde 2-nya memang tinggal 7 cm ya. Jadi ini udah emang besar sekali ya. Jadi memang efek bias orde pertama itu paling mendominasi lah. Jadi kalau kita bisa menghilangkan dengan kombinasi linier, ini sebenarnya udah sangat aman ya untuk penentuan posisi di baseline panjang ya. Nah, kita lihat kalau kombinasi bebas ionosfer, orde pertamanya 0, orde keduanya ya sisa tinggal 2,6, 0, jadi tinggal sisa 2-3 cm lagi ya. Itu di arah maksimum. Nanti kalau di sudut elevasi yang lain tentunya akan lebih besar ya. Jadi mungkin beberapa senti di sini ya. Dan nanti kita bisa hitung diskalakan dengan nilai atmospheric mapping function. Ini mungkin nanti akan kita lihat di minggu depannya lah ya. Bagaimana kita bisa menentukan dari bias maksimum di zenit ke bias di elevasi-elevasi yang lain. Yang jelas di elevasi yang lebih rendah, bias-bias ionosfer ini ya akan lebih besar ya ininya ya. Nah, sekarang kita lihat kombinasi lainnya. Ini namanya geometric free pseudo range ya. Nah, kita lihat di sini kalau kita punya pengamatan pseudo range di katakanlah LI dan LJ, maka rumusnya seperti ini ya. Yang berbeda mungkin ionosfernya karena tergantung frekuensi, multipath, dan noise ya. Jadi kalau kita lihat geometric free range ini, kita mengurangkan dua pseudo range ini, PI dikurangin PJ.
Nah, kita lihat semua hilang kan ini ya. Yang tidak tergantung frekuensi ya semua hilang ini ya dari persamaan pengamatan ya. Sehingga nanti yang sisa ya sebenarnya tinggal ionosfer ya dan multipath dan noise ya. Jadi yang tinggal kesalahan dan bias yang tergantung frekuensi. Kalau yang tidak tergantung frekuensi semuanya akan hilang. Memang level noise lebih tinggi ya. Dan nanti kita lihat di sini ya dapat digunakan untuk mempelajari karakteristik kesalahan atau bias yang bergantung pada frekuensi. Kita kalau bisa mempelajari ionosfer kalau mau ya, atau kita mempelajari multipath. Jadi kalau kita plot terhadap waktu nanti akan kelihatan ya. Kalau ada multipath. Kalau ionosfer ini kan biasanya dia lebih stabil ya. Kalau multipath ini dia lebih ada sinusoidalnya. Jadi kalau nggak ada multipath nanti kita lihat ya sisanya ini grafiknya tinggal perubahan ionosfer saja. Lebih kelihatan sistematiknya ya. Tapi begitu dia ada seperti sinusoidal, oh berarti kita tahu ada multipathnya ya. Ini salah satu manfaat dari geometric free pseudorange ya, untuk mempelajari karakteristik kesalahan atau bias yang tergantung pada frekuensi yang ada di dalam sinyal I dan J ya. Dan nanti tentunya ini bisa antara L1, L2, L1, L5 maupun L2 dan L5 ya. Nah, nanti kalau terkait dengan geometric free fase sebenarnya hampir sama. Cuma memang sekarang tambah ada cycle ambiguity ya. Sehingga nanti geometric free phase ini di samping ionosfer dan multipath dia ada komponen cycle ambiguity ya dan noise. Dan nanti kita lihat ya karakteristiknya hampir mirip dengan geometric free pseudorange. Jadi kesalahan dan bias yang tidak tergantung frekuensi sudah tereliminir, level noise lebih tinggi. Kita bisa gunakan untuk mempelajari kesalahan atau bias yang bergantung pada frekuensi ya. Multipath di phase atau kalau kita mau mempelajari cycle ambiguity terutama apakah terjadi cycle slip atau tidak bisa juga menggunakan sinyal ini ya. Karena ini kan hanya tergantung pada one way ini kan ya. Kita mengurangkan one way pseudorange atau fase di L1 dengan di L2 atau L5 one way juga. Meskipun seperti di geometric free pseudorange, geometric free phase ini juga bisa kita tuliskan dalam single difference, double difference ya. Dan sama juga untuk yang kasus anospheric free combination ya, bisa dalam bentuk single difference, double difference ya. Jadi ini dapat digunakan untuk pendeteksian cycle slip kalau kita mau ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengkombinasikan pengamatan pseudorange dan fase. Kalau kita lihat kan kalau kombinasi linear sebelumnya fase yaitu kan antar fase ya. Kemudian kalau ionospheric free combination sesama pseudorange atau sesama fase. Geometric free range juga antar sesama pseudorange atau sesama fase. Nah, kita juga bisa mengkombinasikan pseudorange dan fase. Nah, nanti ada beberapa manfaat. Contohnya, kita bisa men-smoothing data pseudorange dengan data fase. Kemudian data pseudorange ini yang dipakai untuk penentuan posisi ya. Tapi kita tidak menentukan cycle ambiguity-nya. Tapi kita menggunakan data pseudorange yang sudah di-smoothing dengan data fase. Nah, itu bisa.
Kemudian untuk penentuan ambiguitas fase dari sinyal GPS, itu juga kita bisa mengkombinasikan, membantu ya. Kemudian mendeteksi cycle sleep, mendeteksi multipath pada pseudorange, atau studi terkait ionosfer ya. Jadi banyak nanti ragamnya. Nah, kita lihat beberapa contoh lah ya. Nah, ini smoothing pseudorange menggunakan fase. Jadi ini pertama kali dipropos oleh Hatch tahun 1992. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk mencari pseudorange yang lebih less noisy lah ya, lebih smooth dengan menggunakan data beda fase sebenarnya ya, antara epoch ya. Dan ini bisa dipelajari nanti rumusnya. Jadi ini ada matrik. Jadi smoothing itu sama dengan matrik pengamatan. Nah, ini data ukuran pseudorange-nya pada epoch pertama, dan ini pada epoch kedua, pada epoch sebelumnya, dan ini adalah Doppler observation dalam artian selisih single difference ya. Jadi ini between epoch single different fase. Jadi kita menggunakan perubahan pengamatan fase antara dua epoch untuk menghaluskan pengamatan pseudorange antara dua epoch itu juga ya, menggunakan matrik berat semacam ini ya, di mana berat W1-nya itu 1 per varian pseudorange. Kemudian kalau W2-nya rumusnya ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa diturunkan lah ya. Tapi tujuannya kalau kita lihat dia untuk mereduksi noise yang ada di pseudorange, dan juga kalau ada multipath bisa juga direduksi ya. Nah, kemudian memang di sini kita menggunakan efek, di sini ada 2 kali efek ionosphere di dalam between epoch single difference ya. Tujuannya itu agar supaya nantinya bias ionosphere di pengamatan yang pseudorange yang asli dengan yang diperhalus itu sama lah ya. Jadi nanti kita lihat proses smoothing itu tidak merubah besarnya kesalahan dan bias yang tergantung frekuensi ya, kecuali ya untuk anospheric delay ya, kalau kita menggunakan data dua frekuensi, dan juga noise dan multipath itu akan berubah ya. Nah, kemudian kesalahan dan bias yang tidak tergantung frekuensi, jadi seperti orbit, kesalahan jam, receiver, tropospheric bias, itu akan sama di data smoothed dan raw pseudorange ya. Jadi antara yang sudah diperhalus dan yang masih raw itu sama ya, kesalahan dan bias seperti ephemeris, clock, dan tropospheric bias. Jadi ini sebenarnya tujuan utamanya untuk mereduksi noise level dan multipath effect saja ya. Jadi maksudnya kita punya pseudorange yang standar deviasinya lebih kecil lah, dengan menggunakan data perubahan fase antar epoch ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin proses smoothing ini sekarang juga algoritmanya macam-macam, dan dengan metode-metode sekarang ada precise point positioning, kemudian real time precise point positioning, RTK network, mungkin kita sudah tidak perlu lagi menghaluskan pseudorange dengan fase ya. Tapi kalau untuk keperluan sendiri mungkin masih bisa ya kalau mau ya.
untuk penelitian dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang namanya pseudo range. Ini fase geometric free range ya. Jadi kalau tadi kita punya pseudo range geometric free range atau phase geometric free range, maka sekarang yang kita kurangkan ini antara pseudo range-nya dengan fasenya ya. Jadi kita lihat persamaan di atas, kemudian juga persamaan yang di bawah. Kalau kita kurangkan, saudara bisa lihat di sini ya. Yang sisa ionosfer, kemudian ambiguitas dan multipart di pseudo range dan di fase ya. Jadi sama seperti yang geometric free range, pseudo range dan fase. Semua kesalahan dan bias yang tidak tergantung frekuensi akan tereliminasi, level noise lebih tinggi. Ya ini bisa kita gunakan untuk macam-macam lah ya. Untuk mempelajari karakteristik ionosfer bisa, untuk deteksi cycle slip bisa. Kemudian kita mau mempelajari multipart pseudo range bisa ya, karena multipart pseudo range ini yang paling besar biasanya ya. Kemudian dalam moda double difference dapat digunakan untuk menentukan nilai pendekatan dari ambiguitas fase ya. Jadi kita lihat kan nanti kalau kita double difference mungkin ininya bisa mengecil ya. Multipart juga mungkin mengecil atau nggak ada. Jadi nanti kita bisa menentukan nilai pendekatan dari si cycle ambiguitas ya di dalam moda double difference ya. Jadi ini berbagai kombinasi lah ya yang bisa kita gunakan ya. Nah ini terakhir tugas sebagaimana biasa. Jadi saudara ini coba menuliskan sendiri dengan baik ya. Coba dijelaskan dengan kata-kata saudara keuntungan dan kerugian kita dari data one way, single difference, double difference, triple difference ini apa saja ya. Coba saudara tuliskan dengan bahasa saudara sendiri. Meskipun penjelasannya kan sebenarnya sudah ada ya di transparansi kita. Nah, kemudian juga jelaskan peranan kombinasi linear data fase GPS L1, L2, dan L5 dalam proses resolusi ambiguitas dan penentuan posisi final. Coba saudara baca lagi buku-buku dan segala macam secara lebih baik ya, saudara tuliskan. Dan yang selama ini kita jelaskan kan terkait dengan GPS ya. Coba saudara pelajari juga sistem GNSS yang lainnya, GLONASS, Galileo, dan Beidou ya. Coba dipelajari ya. Manfaat-manfaatnya ada apa nggak kalau kita mengintegrasikan sinyal-sinyal dari sistem GNSS lain ke sinyal-sinyal GPS dalam konteks tadi ini ya, differencing, kombinasi, dan seterusnya ya. Dan juga mungkin ada kendala-kendalanya apa tidak ya. Apakah mungkin problemnya di mana kalau kita katakanlah membentuk kombinasi linear antara sinyal-sinyal GPS dengan GLONASS atau dengan Beidou atau dengan Galileo. Nah, ada kendalanya apa tidak? Apakah ada sistem yang berbeda apa tidak ya? Nah, ini coba saudara baca-baca dan jelaskan di dalam tugasnya ya. Jadi gitu saja mungkin yang untuk minggu ini. Nah, minggu depan kita masuk ke sinyal dan kesalahan dan bias GPS ya.